Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, kita lanjutkan obrolan kujang yang kemarin tertunda. Kujang yang saya pegang ini, kujang berlubang 3. Ini disebut juga kujang Tritangku di Buana. Tritangku di Buana itu adalah uh, sesuatu yang diajarkan oleh Yang Prabu Siliwangi uh, tentang kepemimpinan. Kata beliau, jika seseorang ingin menjadi pemimpin atau ingin relatif abadi atau relatif lama dalam menjadi pemimpin, atau setelah jadi pemimpin supaya dikenang-kenang, harus memegang prinsip Tritangtu di Buana yang digambarkan dalam eh, Kujang Lubang 3 ini. Itu prinsip pertama, itu sifat Bapa ngagurat lemah. Kata beliau, seorang pemimpin itu harus seperti ayah kepada anaknya. Seorang ayah kepada anaknya, baik itu yang nurut, yang baik, yang membangkang, yang bagaimanapun karakter anaknya dan perilaku anaknya, seorang ayah pasti menyayanginya. Gitu. Atau seperti sifat Bapak Ngagurat lemah itu dalam bahasa Sunda itu jagat, atau tanah. Jadi kita harus melihat sifat tanah. Tanah tidak pernah menolak diinjak oleh manusia, eh, apapun karakternya, apapun bagaimanapun perilakunya. Baik itu yang ahli sujud di atas sajadah, orang yang haram jadah, koruptor, perampok, pencuri, segala macam manusia dengan berbagai karakter dan perilakunya, jagat itu, tanah itu tidak pernah menolak untuk diinjak. Jadi artinya seorang pemimpin itu harus menerima rakyatnya yang sangat heterogen itu, karakter dan perilakunya itu. Gitu. Harus menerima dengan perlakuan yang tentunya proporsional. Gitu. Itulah jika kita ingin menjadi seorang pemimpin, harus memegang prinsip itu. Yang kedua, Tritang Tulibuana itu sifat resi ngagurat cai. Resi itu kalau zaman sekarang mayoritas orang Sunda, bahkan bangsa Indonesia beragama Islam, mungkin kurang lebihnya ulama lah kalau di Islam itu. Agurat cai artinya sebagai pembersih, air sebagai pembersih. Seorang pemimpin itu harus bisa menjadi pembersih bagi masyarakatnya atau bagi umatnya. Harus bisa memberikan wawasan dan fatwa. Otomatis dia itu harus punya ilmu pengetahuan yang luas. Dan dalam memberikan fatwa itu harus dihindari kata-kata yang menyakitkan. Seperti halnya sering kita sekarang sering dengar kata kampungan, kan, grassroots itu kalau kalau menuduh sebuah perbuatan yang dinilai kurang bagus, dasar kampungan. Ini sikap-sikap orang grassroots itu. Grassroots itu akar rumput. Rumput itu rumputnya saja udah diinjak orang. Bahkan diinjak hewan, apalagi akarnya. Itu sebuah istilah yang kurang manusiawi lah. Hindarkanlah kata-kata grassroots, kampungan. Soalnya menuduh orang-orang kampung. Kampung itu secara implisit, disengaja atau tidak, disadari atau tidak, itu ada indikasi menuduh orang kampung itu eh, kurang kurang bagus, kurang bernilai bagus gitu. Eh, Hindarilah kata-kata itulah. Padahal mayoritas bangsa Indonesia saya yakin persentasenya tinggal di kampung termasuk saya. Bahkan termasuk oknum-oknum pejabat yang suka mengatakan kata kampungan dan grassroots itu. Tolong disadari itu, jangan sakiti pihak manapun, jangan sakiti. Nah itu sifat resi ngagurat cai, itu harus dimiliki oleh pemimpin. Yang ketiga itu sifat ratu ngagurat batu. Jadi artinya harus punya ketegasan maksudnya itu. Walaupun sayang kepada rakyat itu seperti ayah kepada anaknya, walaupun suka menasehati dengan penuh belas kasih juga seperti ulama kepada umatnya, itu tetapi harus punya juga ketegasan seorang pemimpin itu, baik kepada anak buahnya maupun kepada rakyatnya. Jika tidak, dia akan domang-ambing, tidak akan diturut dan dihargai oleh anak buah dan juga rakyatnya. Harus punya ketegasan, harus ada benang pembatas. Kalau sudah memang melampaui batas, ya harus dihukum ya sesuai dengan sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku, ya harus dihukum. Tentu dengan mempertimbangkan berbagai sisi, berbagai segi lah. Gitu.
Bisa saja hukum juga dikesampingkan kalau memang demi kepentingan yang lebih jauh. Tidak selamanya berpegang kepada hukum itu akan menimbulkan kemaslahatan. Itu itu banyak contoh-contohnya bahwa bahwa jika berpegang kepada hukum itu kadang-kadang justru menimbulkan kemadaratan. Mungkin itu hukumnya, hukum itu kan syarat hukum itu harus dalam penegakan hukum itu hukumnya itu harus aspiratif, aplikatif dan mencerminkan rasa keadilan. Kadang-kadang ada hukum yang tidak aspiratif, tidak aplikatif dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Itu kita bicarakan lain waktu saja. Nah, itulah tentang sekelumit filosofis Kujang ya. Mudah-mudahan ada gunanya. Saya menghimbau kepada saudara saya sebangsa setanah air, terutama orang Sunda, terutama ini dalam hal ini yang ingin jadi pemimpin, sudah saatnya kita pakai lagi kujang ini. Bukan besinya, karena hanya sepotong besi seperti ini apa gunanya. Tapi nilai-nilai filosofisnya. Jika Anda ingin menjadi pemimpin, peganglah 3 prinsip yang konon katanya ini ajaran yang Prabu Siliwangi, Tritangtu di Buana, sifat Bapa ngagurat lemah, sifat Resi ngagurat cai, sifat Ratu ngagurat batu. Terima kasih. Usikum wa nafsi bertaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.